Halo, ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan sharingkan satu isu ya. Ini satu isu yang sampai hari ini menurut saya masih banyak terdengar ya. Ya, tentu tidak semua pihak menyatakan hal ini, tapi kita sering mendengar mengenai satu kalimat ini yang menyatakan bahwa ilmu yang didapat di bangku kuliah itu banyak yang tidak terpakai saat di dunia bisnis atau di industri gitu ya. Atau ada juga yang menyatakan seberapa penting atau mempertanyakan kuliah itu apakah penting. Banyak ilmu yang tidak terpakai saat di dunia praktek nyatanya, seperti itu. Kita mungkin pernah dengar lah celetukan ataupun isu-isu yang terkait hal itu ya. Nah, hari ini saya akan tunjukkan ya, kita akan lihat apakah benar pernyataan itu. Saya akan tunjukkan dengan satu simulasi ya, dengan model sistem dynamic dengan aplikasi Vensim. Kita akan lihat bagaimana model itu dibangun ya untuk menunjukkan bagaimana porsi dari keilmuan di sekolah ataupun di kampus pada saat di dunia nyata atau di industri ya. Tentu yang pertama kita akan menyediakan sebuah model ya, model sistem dinamik dengan satu variabel awal, yaitu yang tadi dipertanyakan adalah lulusan itu apakah bisa berkarya di industri dengan baik dengan menerapkan hasil belajarnya selama di sekolah ataupun di kampus. Maka kita bisa ukur dengan satu variabel industry readiness misalnya ya, atau kita artikan sebagai kesiapan untuk masuk ke dunia industri gitu ya. Bisa kita nyatakan seperti itu secara sederhana. Nah, untuk bisa masuk ke sini maka ada satu variabel perantara yang penting ya, yaitu kemampuan praktis itu sendiri ya. Kemampuan untuk menyerap kapasitas untuk masuk ke dunia industri. Ya, berarti kita bisa sebut dengan practical capability acquisition. Jadi kemampuan kita untuk menyerap kapasitas keilmuan untuk masuk ke industri. Gitu ya. Practical capability acquisition. Ya. Jadi bisa diartikan sebagai ini saya simpan dulu ya, karena dia menanyakan untuk supaya bisa auto save gitu ya. Industry readiness bisa kita sebut dengan nama industry readiness, kesiapan industri. Nah, ini ya. Tapi ini juga ini kita ganti saja dengan sebuah flow saya pikir ya. Karena dia sebenarnya mengarah ke industry readiness, di mana practical ya, capability ini, kemampuan praktis, acquisition, proses ini ya. Acquisition ini berarti kan dia lebih ke arah proses akuisisi kemampuan praktis gitu. Bisa diterjemahkan seperti itu. Proses akuisisi kemampuan praktis, practical capability acquisition. Oke. Nah, practical capability acquisition ini secara seiring waktu dia akan menambahkan kesiapan kita masuk ke dalam dunia industri, atau mahasiswa ataupun alumni untuk masuk ke dunia industri, maka dia harus diisi dengan practical capability ini seiring waktu gitu ya. Nah, untuk bisa memproses ini atau melakukan peningkatan ini, maka kita perlu framework atau kerangka acuan industri ini mau seperti apa nantinya ya, sebagai acuan kita. Maka kita bisa beri sebuah variabel di sini dengan nama misalnya framework
acuan kita ya, framework. Kemudian tujuan kita untuk memproses practical capability ini, maka kita perlu untuk mengurangi industry gap. Ya. Sebagai institusi pendidikan, maka kita harus bisa terus mengurangi kesenjangan jarak kita dengan industri. Ya, bayangkan kalau dunia pendidikan tidak pernah berhubungan dengan dunia industri, tentu akan jaraknya makin jauh. Nah, ini kita bisa berikan panah pengaruh. Ini bisa kita maknai sebagai pengaruh dari satu variabel ini ke variabel lainnya ya. Nah, ya ini bagaimana industry gap ini saat kita turunkan, maka akan meningkatkan practical capability ini, proses ini. Secara peningkatan practical capability, tetapi kita ingin proses akuisisi ini adalah sebagai proses untuk diakumulasikan ke dalam industry readiness ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu jumlah yang kita ingin capai, tapi adalah prosesnya. Yang ingin kita tingkatkan pada dasarnya adalah industry readiness ini, yaitu yang kita perlu pahami dulu. Kemudian industry gap ini bagaimana cara menguranginya, maka kita perlu mengisi kemampuan dari alumni kita dengan berbagai komponen yang merupakan hasil outcome ataupun output dari proses pendidikan ya, misalnya adalah skill ya. Tapi kita akan coba simulasikan dulu saja ya untuk proses ini. Kita coba lihat nanti rumusnya yang kita bisa terapkan. Misalnya industry gap ini ya, tentu kita ingin industry gap ini nilainya adalah misalnya mendekati 0. Semakin industry gap ini mendekati 0, maka nilai practical capability ini bisa meningkat lebih cepat ya. Kita coba lihat satuan yang bisa kita masukkan. Nah, kita ketik ini untuk fungsi ya, industry gap. Pertama, industry gap kita coba isi dengan nilai industry gap itu kan pada basicnya, pada dasarnya itu bernilai, kita anggap nilai 100 sebagai nilai awalnya, karena dia kita anggap sebagai kondisi di lapangan mahasiswa yang baru masuk, maka mereka memiliki jarak dengan industri itu cukup besar ya. Kita beri nilai minimalnya 0, maksimumnya 100, dan incrementalnya 1 misalnya. Kemudian framework ini kita ingin membangun sebuah model di mana model ini bisa membentuk gambaran untuk kita meningkatkan industry readiness dari alumni. Maka kita bisa menggunakan fungsi step misalnya ya. Fungsi step untuk menunjukkan peningkatan. Misalnya model ini industry readiness-nya dimulai dari 0, kemudian seiring waktu dia akan meningkat ya, dengan fungsi step misalnya. Step ini dia sampai maksimumnya adalah 100 ya, yang dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0. Kita oke. Ya, sudah ada 2 sekarang. Nah, practical capability ini kita mungkin harus ada satu panah lagi ya, karena practical capability juga ditentukan dengan industry readiness dari seorang mahasiswa. Dia semakin memiliki kapasitas industri yang baik, maka dia akan terus mendorong kemampuan mahasiswa untuk memproses akuisisi kemampuan praktis tadi ya. Jadi kita coba masukkan rumusnya. Practical capability kita bisa masukkan rumus karena dia dipengaruhi oleh 3 variabel itu ya secara gambaran. Maka kita bisa berikan rumus seperti ini. Dia mulai dari framework sebagai acuan utama, kemudian dikurangi dengan industry readiness ya, kondisi yang ada sekarang, dan dibagi dengan industry gap. Artinya semakin kecil industry gap ini, maka practical capability acquisition ini akan semakin meningkat gitu ya. Kita okekan saja. Oke.
Kemudian yang terakhir adalah industry readiness. Industry readiness adalah fungsi integral ya dari practical capability acquisition. Ya, kita mulai dari tentu industry readiness-nya kita anggap dari 0 mahasiswa. Baik. Nah, dari sini model ini sudah selesai, kita coba jalankan. Ya, bisa ya. Kita coba lihat simulasinya seperti apa. Untuk industry readiness, kita buat sebuah grafik di sini. Industry readiness namanya, variabelnya. Oke. Ya, ini adalah grafik untuk industry readiness. Kita lihat sudah ada. Kita buat grafik ini supaya lebih tampak. Nah, misalnya di sini saja deh. Ya. Oke, ini grafiknya industry readiness, kita coba jalankan. Oke, kemudian kita coba simulasikan ya. Nah, kita simulasikan dan kita bisa lihat dari industry gap yang posisi 100, maka kecenderungan mahasiswa memiliki industry readiness itu sudah 60% ya. 60%. Kemudian kita lihat jika gap ini kita turunkan, maka dia otomatis akan meningkat terus industry readiness dia. Nah, inilah yang kita ingin bangun, bahwa selama ini persepsi masyarakat misalnya menyatakan bahwa ilmu yang didapat di satu kampus itu tidak banyak diterapkan di industri, itu menjadi pertanyaan dan mungkin juga adalah masukan untuk kampus, bahwa industry gap yang kita perlakukan ke mahasiswa ini selama ini belum maksimal. Posisi kita mungkin sampai mahasiswa lulus adalah di sini. Ini dengan asumsi 100 bulan ya. Coba kalau model ini misalnya saya edit ya, karena ini template-nya. Kita asumsikan mahasiswa kuliah maksimal 5 tahun, misalnya itu adalah 60 bulan. Ini adalah months ya. Oke, kita okekan. Jika kita jalankan, maka sampai pada bulan ke-60 itu hanya 40% lebih industry readiness-nya. Artinya saat mereka lulus ya, mereka lulus itu sekitar bulan ke 48 sampai 50, itu tahun keempat ya. Itu hanya 40-an% industry readiness mereka. Ini kan menjadi masalah dan akibatnya adalah keluar asumsi bahwa kuliah itu tidak penting karena banyak ilmu yang tidak terpakai. Nah, tentu bagaimana cara meningkatkannya dari simulasi tadi kita sudah gampang melihat bahwa industry gap ini harus kita kecilkan. Nah, seiring dengan mengecilnya industry gap ini, maka industry readiness-nya akan meningkat hingga pada tahun keempat itu kurang lebih sudah hampir 100% industry readiness dari alumni kita. Oke, ini simulasi sederhananya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengecilkan industry gap ini? Maka kita bisa fokus ke beberapa komponen utama ya yang ada dalam kampus, yang dihasilkan oleh kampus. Misalnya yang pertama adalah skill. Ya, skill ini adalah keterampilan. Skill menurut saya itu, dan banyak riset juga sudah ditunjukkan bahwa skill ini berdampak besar dalam kesiapan seorang individu menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang kedua selain skill tentu adalah pengetahuan, knowledge. Ya, knowledge. Nah, dan yang ketiga ini menurut saya tidak kalah penting adalah mentality ya, mentality. Ya, seorang individu dia bisa memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, namun jika mentalnya itu tidak memiliki kesiapan menghadapi berbagai tantangan, maka itu juga bisa menjadi pemicu kesenjangan terhadap dunia industri ya. Nah, kita bisa berikan gambaran pengaruh dari skill ke industri, kemudian dari pengetahuan pengaruhnya ke industri gap, kemudian kapasitas mental individu ke industri gap. Nah, kita bisa tunjukkan dengan gambar demikian ya. Secara sederhana saya bisa tunjukkan seperti ini. Oke. Ini ya.
Jadi 3 faktor ini yang menjadi pemicu utama terjadinya industry gap. Kemudian apa yang berpengaruh dalam proses pengembangan 3 faktor ini? Kita bisa mengarah kembali ke kita sebagai industri institusi pendidikan ya. Menurut saya dalam sebuah kampus yang penting tentu adalah sinkronisasi kurikulum ya. Sinkronisasi kurikulum ya pada industri. Jadi kurikulum yang kita kembangkan di kampus ya tentu harus bisa sinkron dengan kebutuhan industri. Kalau kita mengembangkan kurikulum yang tidak nyambung dengan kebutuhan industri, ya kita bisa bayangkan bagaimana kesenjangan mahasiswa kita dengan industri ini akan semakin luas, ya, semakin lebar jaraknya. Kemudian metode belajar, ya, metode belajar yang dialami oleh mahasiswa juga harus sinkron. Jadi bukan hanya kurikulum yang disediakan, ya, tapi juga metode belajar ini harus sinkron dengan kebutuhan industri. Learning method sinkronisasi to industry. Ya. Dan yang ketiga, ini tentu adalah norma akademik, ya, akademik norm. Norma akademik ini adalah satu standar dasar yang dipegang oleh sebuah institusi pendidikan untuk menjaga arah dari proses pendidikan yang ada. Ini penting menurut saya, tetap harus ada. Jadi kita tidak hanya mengacu kepada kebutuhan industri, ya, atau bagaimana metode belajarnya sesuai dengan industri, tetapi norma akademik tetap kita harus pegang. Misalnya adalah kejujuran, ya, integritas, itu tetap menjadi hal penting dalam pengembangan individu itu. Jadi kita bisa asumsikan 3 faktor ini bagaimana pengaruhnya kepada masing-masing variabel yang di atasnya. Ya. Kurikulum synchronization to industry tentu dia akan berpengaruh kepada skill dan knowledge. Kita semua tahu bahwa kurikulum ini sangat bersifat akademik dan dia akan berpengaruh kepada kemampuan, ya, kemampuan berupa pengetahuan dan skill tadi, ya, keterampilan dari mahasiswa misalnya. Kemudian learning method ini pasti akan memiliki dampak kepada mentality. Saat metode pengajarannya yang diberikan ini sesuai dengan kebutuhan industri, ya, misalnya berbasis project dan lain sebagainya, maka itu akan melatih mentalitas alumni kita untuk siap memasuki dunia industri. Dan learning method juga berpengaruh pada peningkatan kapasitas pengetahuan. Nah, untuk akademik norm ini kita asumsikan dia berdampak kepada keterampilan dan juga tentu kepada mentalitas dari alumni kita, lulusan. Ya, ini yang bisa kita simulasikan sementara, ya, untuk model ini. Kita bisa menangkap beberapa variabel yang berdampak di sini, ya. Nah, sekarang kita lihat persamaannya seperti apa. Nah, industry gap tadi dipengaruhi oleh beberapa variabel yang lainnya, ya. Kita coba rapikan dulu gambarnya ini. Oke. Kita anggap industry gap di dalam asumsi kita ini ditentukan oleh 3 faktor ini. Ya. 3 faktor ini, maka kita bisa bangun sebuah persamaan, ya. Persamaan bahwa industry gap yang dari 100 poin ini kita bisa akan berkurang. Dia akan berkurang seiring dengan peningkatan pengetahuan, kesiapan mental, dan keterampilan yang dimiliki oleh alumni kita. Ya, maka kita ambil 30% dari setiap ini, ya, 0,33 kali knowledge, kapasitas pengetahuan, karena dia bersifat pengaruhnya dari 3 hal ini, maka kita bagi 3 saja. 0,33 kali mentality, ya, dikurang lagi 0,33 kali skill. Nah, saat 3-tiganya ini memiliki kapasitas penuh, maka industry gap kita bisa turunkan. Oke, itu asumsi kita yang pertama. Kemudian mentality
Di sini di variabel ini kita lihat dia dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu yang pertama adalah learning method ya, dan yang kedua adalah ini academic norm ya, norma akademik ya. Maka kita bisa fungsi mentality ini kita asumsikan bahwa mentality ini sangat dipengaruhi oleh learning method misalnya ya, kesiapan. Maka academic norm mungkin kita kasih persen 0,3% atau 30%, ditambah dengan 0,7 kali learning method. Kita anggap learning method lebih dominan berpengaruh kepada mentality. Nah, untuk knowledge ditentukan oleh kurikulum dan learning method dari kampus. Misalnya ini kita asumsikan 0,5% atau 50% kali sinkronisasi kurikulum pada industri, kemudian ditambah dengan 0,5 atau 50% kali metode pembelajaran. Jadi kita anggap metode belajar dan kurikulum ini memiliki porsi yang sama dalam menentukan pengetahuan yang dimiliki oleh alumni. Kemudian skill kita asumsikan juga sama ya, antara norma ditambah dengan 50% dipengaruhi oleh kurikulum, sinkronisasi kurikulum pada industri ya. Oke. Nah, kita sudah memiliki persamaan-persamaan ini ya. Nah, kemudian kita asumsikan nilai dari 3 faktor ini ya. Kita bisa anggap di sini kita mulai dari 0 ya. Sinkronisasi kurikulumnya kita mulai dari 0 dengan nilai minimal 0 sampai 100% jika memenuhi semuanya. Kemudian norma akademik adalah dimulai dari 0 sampai 100 juga. Nah, incrementnya 1 supaya naiknya satu tingkat lebih gampang. Dan metode belajarnya kita asumsikan dimulai dari 0 juga. 0. Kemudian maksimum 100% maksimal ya. Kita lihat sekarang bagaimana model ini jika kita jalankan. Nah, ini adalah model template dasar. Kita coba run simulation ya untuk melihatnya dengan asumsi bahwa 3 faktor ini masih pada posisi 0. Saat kita tingkatkan metode belajarnya, kapasitas yang kita tingkatkan, maka akan terlihat di sisi kanan ya. Pada tahun kelima itu industry readiness sudah mencapai nilai 60% lebih ya. Itu untuk learning methodnya. Nah, jika kita tambah dengan academic norm yang kita terapkan dengan baik, maka industry readiness akan terus meningkat. Kemudian kurikulum synchronization to industry adalah penopang utama juga kita tingkatkan terus, maka industry readiness akan terus meningkat sampai ke tahun kelima. Dari sini kita bisa melihat bahwa ya, semua faktor ini memiliki pengaruh dan peran masing-masing dan dampaknya kepada industry readiness dari alumni sebuah institusi pendidikan ya. Jadi tidak hanya satu faktor yang berdampak kepada industry readiness dari alumni sebuah institusi pendidikan. Kita bisa nyatakan ya, anggapan masyarakat bahwa banyak ilmu yang tidak diterapkan di dalam praktek nyata itu sangat mungkin terjadi jika kurikulum ini ya, kalau kita simulasikan tadi, jika kurikulum kita ini tidak 100% sesinkron dengan industri. Misalnya sinkronisasi dengan industri hanya 30%. Ya, artinya kurikulum itu hanya 30% yang memuat ilmu-ilmu yang diterapkan di industri. 60% lainnya adalah teori yang tidak jelas dan tidak dapat diaplikasikan. Kita bisa bayangkan jika normanya dijalankan betul-betul, kemudian metode belajarnya secanggih apapun ya, untuk mencapai sinkronisasi ke industri itu masih sangat sulit. Di sini sampai tahun kelima hanya 80% atau 90%, artinya masih belum betul-betul bisa match dengan kebutuhan industri. Ya. Itu karena sudah didukung dengan learning method yang 100%. Ini kan sangat sulit ya, bagaimana learning method 100%. Ya, kita asumsikan 80, maka dia akan semakin turun. Kemudian norma akademik ya, seberapa maksimal kita anggap norma akademik dijalankan 100%. Ya, maka industry readiness itu hanya sekitar 80% dengan asumsi learning method ini juga tidak sampai 100%. Ya. Nah, semua faktor ini saling berpengaruh, terus berpengaruh dan saling terkait.
Sehingga kita bisa melihat fenomena yang sering disampaikan di masyarakat bahwa banyak ilmu yang tidak dapat diaplikasikan di industri itu kita harus tinjau ulang. Sebagai lembaga pendidikan, maka kita perlu mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah pada posisi maksimal dalam meningkatkan kurikulum kita, memperbaharui kurikulum kita, mensinkronkan dengan industri, kemudian metode belajarnya apakah sudah mendukung proses sinkronisasi dengan industri, dan norma akademik kita seperti apa. Inilah yang akan berdampak pada peningkatan skill, knowledge, and mentality yang akan berefek pada penurunan gap, ya, kesenjangan dengan industri, ya, itu seperti itu. Nah, mungkin kita bisa tambahkan satu faktor lagi, ya, dalam pengalaman kita, observasi kita, satu faktor yang sangat penting yaitu sumber daya manusia, ya, kampus human resource, ya. Maka saya bisa tambahkan satu variabel di sini, ya, kampus human resource, ya, human resource manajemen, tata kelola sumber daya manusia. Ya. Menurut saya ini adalah salah satu faktor juga yang berpengaruh penting pada proses industri peningkatan industri readiness dari alumni kita. Ya. Human resource management ini juga berdampak kepada variabel-variabel lainnya, ya, proses penyerapan keilmuan, peningkatan keterampilan, dan pembangunan mentalitas dari alumni kita. Sehingga kita bisa berikan panah secara sederhana langsung ke skill misalnya, kemudian dari human resource ke knowledge, ya, human resource ke mentality. Ya, ini kita bisa secara sederhana anggap seperti itu, kita asumsikan. Nah, oke, ini adalah variabel human resource. Tentu fungsinya akan berubah lagi, ya. Nah, skill, jadi skill ini kita anggap human resource juga memiliki peran penting, ya. Maka kita beri porsi, anggaplah kita beri porsi 0,5. Sehingga yang lainnya ini akademik norm menjadi 2, 0,2, 20%, dan kurikulum mungkin 30%, ya, dalam pengaruhnya. Atau kita kurikulum dan human resource kita anggap sama, ya, 40% dan kurikulum 40%. Karena kurikulum yang bagus juga perlu penyampaian yang bagus, ya. Nah, kemudian knowledge, ya, ini sama, ya. Kita tambahkan human resource, kurikulum 0,25, kemudian learning methodnya itu 0,3. Oke, kurikulum 0,3 dan human resource-nya kita asumsikan 0,4. Mengapa saya memberikan human resource ini relatif lebih besar? Ya, menurut saya sendiri dari observasi yang ada selama ini, sumber daya manusia adalah faktor yang paling dominan dari semua faktor yang ada dalam sebuah institusi pendidikan, ya. Oke, kemudian mentality juga dipengaruhi oleh kampus human resource, ya. Oke, tadi kita letakkan porsi learning method itu 0,7, ya, 70%. Mungkin kita asumsikan sekarang dia berubah menjadi 0,4. Kemudian kampus human resource 0,4 juga, ya. Oh, tapi kalau mentality menurut saya dampak dari individu juga besar, kita 0,5, dan berarti yang ini 0,1. Norma akademik, ya, 0,2. Learning methodnya 0,3, ya, seperti itu, ya. Kita ini hanya asumsi, ya. Jadi yang penting kita perlu pahami asumsi ini adalah berdasarkan data-data yang kita pernah punya, kita sudah kumpulkan, misal data riset terdahulu, data observasi, maupun data-data lainnya kita bisa gunakan di sini, ya. Human resource sendiri kita asumsikan dengan nilai 0 di awal, kemudian minimum 0, maksimum 100 seperti biasa, dan increment 1 artinya kita memproses nanti bagian variabel ini bisa terus meningkat ke depannya. Kita coba jalankan asumsi kita, ya, ini seperti ini. Dengan asumsi kampus human resource management 0, kurikulum sinkronisasi masih 0, akademik norm masih 0, learning method masih 0, maka jika 5 tahun mahasiswa ada di kampus itu mereka memiliki industry readiness 40% yang kita bisa asumsikan ini didapat dari pengalaman dia di luar kampus, gitu, ya.
Nah, peran kampus tentu salah satu yang utama adalah menyiapkan mereka untuk siap masuk ke industri gitu. Kita coba simulasikan sekarang. Kita bisa lihat 4 variabel ini kita bisa kontrol. Ya, kita coba tingkatkan. Jika sumber daya manusia ini kita tingkatkan ya sampai kapasitas misalnya 80%, kita bisa lihat bahwa di sini industry readiness dari alumni kita itu sudah mencapai 60%. Ya. Hanya dengan kualitas SDM, belum memperhatikan kurikulum. Jika kurikulum ini kita tingkatkan sinkronisasinya dengan industri, maka dia sudah mencapai hampir 80% pada tahun kelima. Dan norma akademik kita jalankan dengan baik, tentu ini memberikan peningkatan kualitas industry readiness. Dan metode belajar yang kita sinkronkan dengan industri ini juga berdampak besar kepada industry readiness dari alumni kita. Nah, bayangkan jika semua ini bersinergi dengan baik, kita asumsikan mencapai 90% gitu ya. Masing-masing variabel ini 90% penerapannya ya. Kita sudah bisa melihat bahwa industry readiness kita pada tahun keempat sudah tercapai hampir 100%. Sehingga kita bisa lihat, bayangkan kalau ini semuanya bagus ya, kurikulum sinkronisasi bagus, akademik norm dijalankan dengan baik, metode belajar yang tersinkron dengan industri berjalan dengan baik, namun sumber daya manusia kita hanya 50%. Sampai kapanpun juga akan tetap ada isu yang mengatakan bahwa ilmu banyak yang tidak dapat diterapkan di industri. Ya, itu adalah satu hal yang jelas terlihat dari model yang kita bangun ini. Ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sangat mungkin benar jika isu yang ada itu mengatakan bahwa banyak ilmu yang tidak dapat dipraktekkan di dunia kerja. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, bagaimana kurikulum yang tidak tersinkron, ya, metode belajar yang tidak tersinkron dengan kebutuhan industri, norma akademik yang mungkin banyak yang tidak dijalankan dengan baik, dan khususnya kesiapan SDM kita dalam sebuah institusi pendidikan. Namun jika semua itu kita bisa kembangkan dengan baik, kita sinkronkan dengan baik, kualitas SDM yang terus meningkat, kemudian sinkronisasi kurikulum dengan industri yang terus menerus, norma akademik tetap dipegang teguh, dan metode belajar yang tersinkron dengan kebutuhan industri, maka sangat mungkin bagi semua alumni lulusan untuk siap masuk ke dunia industri, walaupun industri tersebut terus berkembang seiring perkembangan teknologi. Baik, demikian simulasi ini bisa saya tunjukkan. Semoga kita bisa semua memiliki gambaran yang komprehensif terhadap isu ini ya. Sehingga kita di institusi pendidikan juga memiliki arah yang jelas bagaimana untuk bisa menyiapkan lulusan-lulusan yang kompeten untuk masuk ke dunia industri dengan baik. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.